Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yokta Aditama, NPM 19711089, ingin mempresentasikan PPT tugas UAS Manajemen Industri Media Massa. Yang pertama, manajemen media massa. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Peran manajemen media massa sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan daripada perusahaan media massa tersebut, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Perlu diketahui oleh perusahaan media massa adalah survei atau riset. Sebab tanpa survei terlebih dahulu, semua yang kita lakukan akan memperoleh hasil yang sia-sia. Yang kedua, manajemen industri media. Manajemen media adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemennya dilakukan, baik terhadap media sosial sebagai industri yang bersifat komersial maupun sosial, media sebagai institusi sosial maupun institusi komersial. Apakah batas-batasnya dan posisinya dalam ilmu komunikasi? Manajemen media merupakan bagian dari manajemen media komunikasi dan bagian dari studi media. Sementara itu, manajemen komunikasi adalah turunan dari ilmu komunikasi. Dengan demikian, dalam konteks ini membahas media termasuk manajemen media. Manajemen media berarti juga membahas ilmu komunikasi karena media merupakan studi komunika. Selanjutnya, karakteristik media. Media televisi. Televisi sebagai salah satu media massa penyiaran secara luas digunakan sebagai sumber informasi tentang berbagai macam kejadian terkini. Karakter sebagai berikut: visual, berpikir dalam gambar, penggunaan yang kompleks. Surat kabar. Media massa cetak merupakan salah satu media komunikasi yang berbentuk material tercetak. Yang termasuk dalam media massa cetak adalah surat kabar, karakter, publisitas, perioditas, universalitas, akualitas. Media radio. Karakteristik: auditori, aktual, imajinatif, akrab, gaya bicara, mobilitas. Selanjutnya, media online. Karakteristik media online yang menjadi kelebihannya dibandingkan media konvensional, cetak atau elektronik antara lain: kapasitas luas pembuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. Jadwal terbit bisa kapan saja, setiap saat. Cepat, begitu di-upload langsung bisa diakses semua orang. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki aset internet. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. Selanjutnya, produk dan etika bisnis. Bisnis media cetak beberapa tahun terakhir berubah mengikuti tren teknologi digital. Terjadi fenomena global media cetak beralih ke platform digital karena mengikuti tren. Perubahan pola konsumsi pembaca. Koran Tempo. Media yang baru-baru ini mengumumkan transformasi bisnisnya ke format digital dan menghentikan versi cetak per Januari 2021. Koran Tempo beralih sepenuhnya ke platform digital karena mengikuti perubahan pembaca yang lebih banyak mengakses versi e-paper dibandingkan koran kertas. EPI menyusun pedoman tata krama periklanannya melalui dua tatanan. Tata krama, Code of Conduct. Yang pertama, tata krama isi iklan. Yang kedua, tata krama raga iklan. Yang ketiga, tata krama pemeran iklan. Yang keempat, tata krama wahana iklan. Tata cara, Code of Practice. Yang pertama, isi iklan. Yang kedua, hak cipta. Yang ketiga, bahasa.
Yang selanjutnya, alur produksi media. Alur manajemen media cetak, bagian redaksi diisi beberapa orang yang biasa disebut wartawan, yang memiliki tugas meliput, mencari informasi, dan lain-lain. Lalu setelah itu ada juga bagian desain grafis, percetakan, dan lain-lain. Di bawah ini merupakan alur produksinya. Alur manajemen bidang usaha dan sirkulasi, bagian ini berfokus pada penjualan dan pemasaran. Bagian ini dipimpin oleh seorang pemimpin perusahaan dan dibantu bawahannya. Selain itu terdapat juga bagian advertising, HRD, keuangan, dan profit center. Selanjutnya, bisnis media dan periklanan. Bisnis media merupakan aktivitas komersil yang dilakukan dengan menggunakan media sebagai salurannya. Dalam berbisnis di media harus memahami 3 unsur, yaitu strategi, pemasaran, dan komunikasi. Setiap hal berhubungan dengan kegiatan yang menghasilkan uang disebut bisnis. Agar bisnis sukses harus memenuhi setiap elemen dari marketing atau pemasaran. Tanpa adanya marketing, sebuah produk, barang atau jasa yang dipasarkan tidak akan bisa dikenal oleh masyarakat yang merupakan calon konsumen. Calon konsumen dapat dikenal masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan elemen pemasaran, promosi berupa periklanan, kehumasan, personal selling, pemasaran langsung, dan promosi penjualan. Marketing itu sendiri dibagi beberapa bagian. Salah satu bagian terpenting dalam sebuah marketing adalah periklanan. Periklanan ini bisa disebut sebagai sebuah bentuk kegiatan nyata yang terlihat wujudnya dalam sebuah marketing. Periklanan itu sendiri memiliki berbagai macam media, mulai dari media cetak, media elektronik, hingga media online atau internet. Struktur organisasi media massa. Struktur organisasi yang terdapat di newsroom redaksi adalah sebagai berikut. Menurut jalur struktural, General Manager atau pemimpin umum PU, Chief Editor atau pemimpin redaksi PR, Managing Editor Redaktur Pelaksana RP, Redaktur Eksekutif RE, Redaktur Senior RS, Redaktur R, Jurnalis atau Reporter J. Menurut jalur fungsional, reporter senior, reporter madya, reporter pemula. Industri dan bisnis konglomerasi media. Konsentrasi kepemilikan media mengacu pada pandangan bahwa mayoritas media besar memiliki sejumlah kecil pemilik owner perusahaan secara proporsional melalui sistem konglomerasi dalam koperasi. Konsentrasi kepemilikan media mengacu pada proporsi relatif antara dua besaran. Pertama, jumlah orang atau pihak yang memiliki, menguasai atau pengaruh media tertentu. Dan kedua, jumlah orang atau pihak yang terkena, dipengaruhi oleh medium itu. Secara keseluruhan, ukuran dan kekayaan menentukan pasar keragaman kedua media output dan kepemilikan media. Perkembangan konglomerasi media di Indonesia dimulai pada awal era 80-an. Ketika pemerintah Orde Baru membuka pintu lebar-lebar kepada kapitalisme untuk masuk ke dalam negeri. Gejala konglomerasi media bertumbuh seiring perubahan watak jurnalisme dan pers perjuangan ala Soekarno menjadi pers Pancasila yang industrialis ala Soeharto. Trennya makin meningkat di masa reformasi 1998 dan pasca reformasi tahun 2001. Hingga hari ini hanya ada 12 grup media besar yang menguasai bisnis media di Indonesia. Industri dan bisnis konglomerasi media di Indonesia. Ada 2 hal utama untuk menyokong pertumbuhan konglomerasi kelompok Kompas Gramedia, yakni teknologi dan regulasi. Teknologi adalah salah satu elemen kunci yang memfasilitasi perubahan struktur dan kemajuan industri media. Proses diverifikasi media cetak, broadcasting, dan new media menjadi mungkin dengan bantuan teknologi. Dengan teknologi cetak jarak jauh, berkembangnya teknologi penyiaran dan jaringan internet yang tidak terbatas. Pertumbuhan raksasa media bermodal besar akan menjalar kemana-mana.
Masa depan media di Indonesia. Dari sudut pandang makro, proyeksi pertumbuhan media digital dapat dilihat dari data pertumbuhan periklanan digital di Indonesia. Karena lebih dari 80% kontribusi revenue media digital dihasilkan dari model bisnis periklanan. Menurut data eMarketer di tahun 2020, total belanja iklan digital di Indonesia adalah sebesar 658 juta US dollar atau sekitar 9,5 triliun rupiah. Dengan proyeksi pertumbuhan dalam 5 tahun ke depan berada di angka rata 12,2% setiap tahunnya. Manajemen media massa dalam perkembangan new media. Media elektronik baru ini mencakup beberapa sistem teknologi seperti sistem transmisi melalui kabel atau satelit, sistem miniaturisasi, sistem penyimpanan dan pencarian, informasi sistem penyajian gambar dengan menggunakan kombinasi teks dan grafik secara lentur, dan sistem pengendalian oleh komputer. Ciri media baru: desentralisasi pengadaan dan pemilihan berita tidak lagi sepenuhnya berada di tangan komunikator. Kemampuan tinggi pengantaran melalui kabel atau satelit mengatasi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pemancaran siaran lainnya. Komunikasi timbal balik. Komunikan dapat memilih, menjawab kembali, menukar informasi dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung. Kelenturan, fleksibel bentuk, isi dan penggunaan. Yang terakhir, manajemen media. Budaya media. Kita hidup dalam budaya media atau masyarakat media. Berbagai kejadian sehari-hari kita dapatkan di media, sehingga terdapat hubungan antara media dan dunia sosial serta kultural di mana media tersebut berada. Peran media dalam konteks sosio-kultural. Media sebagai pembentuk dilandasi keyakinan bahwa isi yang disebarkan oleh media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masa depan masyarakat. Pengertian komodifikasi. Transformasi dari produk yang memiliki nilai guna, use value, menjadi bernilai tukar, exchange value. Sebuah produk diubah menjadi sesuatu yang lebih bersifat marketable, sehingga mendatangkan nilai tukar atau keuntungan bagi perusahaan. Dalam konteks media, hal-hal yang berkaitan dengan komodifikasi mencakup konten, isi media, jumlah audiens, dan perolehan iklan yang menjadi sumber pemasukan media. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.